Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Friendly Rivalry? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Kita lalu melihat bagaimana Jenna tumbuh. Dulu saat Jenna sedang berlomba mengerjakan soal dengan Jay di depan ayahnya, Jenna sebenarnya bisa selesai duluan. Tapi dia nggak tega kalau harus memukul Jay. Jadi dia mengalah. Gak hanya itu, Jenna tumbuh besar dengan merawat Jay. Tapi suatu hari di gereja, Jenna tiba-tiba ambruk dan pingsan. Saat diperiksa, ternyata Jenna menderita penyakit narkolepsi. Itu adalah penyakit gangguan tidur kronis. Yang berarti ada sesuatu yang nggak benar di otak Jenna. Meskipun tahu nih kalau putrinya menderita penyakit, ayahnya tetap aja menyuruh Jenna untuk belajar dengan rajin. Dan berharap Jenna bisa mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Lalu mengejar ketinggalannya dari Jay. Buset deh pak, sadar woi. Karena tidak tahan dengan tekanan yang intens dari bapaknya, suatu malam Jenna mendatangi sekolah dan membawa ruang fotokopi. Dia ingin mencuri soal ujian gitu. Tapi ayah Sulgi yang sedang bertugas patroli memergoki Jenna. Namun Jenna tiba-tiba pingsan lagi. Sehingga ayah Sulgi membaringkannya di sofa dalam ruangan itu. Saat Jenna kembali siuman, dia kaget dan langsung berlutut di depan ayah Sulgi. Memohon agar ayah Sulgi nggak melaporkan tindakannya tadi itu. Ayah Sulgi bertanya, kenapa Jenna melakukan ini semua? Tapi Jenna tidak menjawab pertanyaan itu dan memeluk ayah Sulgi. Di sanalah mereka melakukan aksi liar tersebut. Kembali ke saat ini, Jenna tanya kenapa Jay di sini. Apa Jay udah tahu kalau ayah mereka lah yang telah menghabisi ayah Sulgi? Tanpa aba-aba, Jenna langsung menerjang Jay demi mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Tapi dalam proses rebut-rebutan itu, ponsel ayah Sulgi terjatuh. Melihat itu, Jenna langsung lompat dari jendela untuk mencari ponsel ayah Sulgi. Tapi seorang satpam memergoki Jenna, sehingga Jenna kabur dari sana. Sementara ayah Jay menghampiri Sulgi yang terluka dan membalut lukanya. Hal ini didokumentasikan oleh para murid di sana. Aduh, pansos banget deh sih pak. Dan pada akhirnya, Jay menemukan ponsel ayah Sulgi yang terjatuh tadi itu, dan kemudian menyimpannya. Pada saat yang sama, sekolah mengumumkan kalau festival sudah selesai, dan para siswi disuruh kembali masuk ke kelas. Jay yang mendengar pengumuman itu langsung mendatangi Chaekyong, dan menanyakan apa yang terjadi. Chaekyong menjelaskan kejadiannya, dan Jay langsung bergegas ke rumah sakit untuk menyusul Sulgi. Akhirnya, Jay berhasil masuk ke ruang operasi saat ayahnya sedang menjahit luka di lengan Sulgi. Jay pun membantu ayahnya untuk menjahit lengan Sulgi. Karena perilaku aneh Bomsu, wali kelas akhirnya menggeledah seluruh barang di kelas tersebut. Tentu hal ini membuat Ara khawatir. Namun, loker Sulgi dan Jay tidak diperiksa karena mereka sedang tidak ada di tempat. Di rumah sakit, ibu tiri Sulgi mengkonfrontasi ayah Jay. Dia nggak suka banget Sulgi dirawat di rumah sakit tempat suaminya meninggal. Apalagi mereka masih ada gugatan kasus yang tertunda. Namun ayah Jay bersikeras untuk merawat Sulgi dan memberikannya kamar VIP. Saat Jay sampai di rumahnya, Ara menelepon Jay dan mengatakan kalau dia khawatir dengan kasus Bomsu. Ara takut mereka berdua akan ketahuan jualan obat. Mendengar itu, Jay langsung lepas tangan. Dia bilang, enggak, aku nggak terlibat. Ara membalas, lah nggak terlibat gimana sih? Kan kamu yang menyuplai obatnya. Jay berkata, lah yang tahu aku menyuplai obat ke kamu kan cuma kamu doang. Ara menjawab, enggak, sekarang Sulgi juga tahu. Kemarin dia memergoki kamu kan yang menaruh obat untuk Sulgi di lemari pembersih. Mendengar itu, Jay jadi kepikiran. Di sisi lain, Ibu Chaekyong mendapati kalau putrinya telah menyimpan pisau yang tadi dipakai oleh Bomsu untuk menyerang Yeri dan Sulgi. Chaekyong ingin hal ini nggak ditutupi dari publik. Tapi Ibu Chaekyong ingin agar hal ini tidak disebarluaskan. Jadi dia mengambil pisau tersebut dari Chaekyong. Tapi ternyata seseorang telah mengupload video penyerangan Bomsu ke internet. Namun siapakah yang melakukan hal ini? Di rumah sakit, Sulgi akhirnya siuman. Dia melihat ponselnya dan menemukan postingan video kejadian penyerangan dirinya di media sosial. Tepat pada waktu itu, Jay menghampiri Sulgi sembari memeluknya dari belakang. Jay menanyakan kabar Sulgi. Jay bahkan menyiapkan kursi roda untuk membawa Sulgi jalan-jalan di halaman rumah sakit. Di sana Sulgi tanya, apa Jay melihat ponsel lain Sulgi? Itu adalah ponsel ayah Sulgi. Sulgi bahkan belum bisa memecahkan kode sandinya, tapi ponsel itu sudah hilang. Jay mengatakan kalau sepertinya ayah Sulgi bukanlah orang yang baik. Karena ada rumor yang mengatakan kalau ayah Sulgi pernah tidur dengan salah satu siswi. Mendengar itu, Sulgi menjadi kesal dan pergi meninggalkan Jay. Tapi sewaktu Sulgi hendak masuk ke dalam rumah sakit, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Jadi dia memutarlah lewat jalan belakang. Ketika itulah, Sulgi nggak sengaja melihat ayah Jay menyuruh beberapa orang untuk membawa tas hitam seukuran tubuh manusia, yang seperti memang sedang mengangkut tubuh manusia yang sudah kehilangan nyawanya. Mereka mengangkutnya ke dalam sebuah truk. Setelah semuanya pergi, Sulgi cepat-cepat masuk ke dalam rumah sakit.
Pada saat yang sama, Sun Sim menelepon Sulgi dan mengolok-oloknya karena kejadian tadi di sekolah. Rupanya Sun Sim juga ada di sekolah Sulgi saat festival dan penyerangan terjadi. Sun Sim terus menanyakan keadaan Sujin. Sementara Sulgi masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada juga tas hitam yang sebelumnya Sulgi lihat. Tapi Sulgi kaget karena tiba-tiba kaki manusia mencuat keluar dari dalam tas hitam tersebut. Bersama dengan itu, seseorang menghampiri Sulgi. Sementara itu, Jae berjalan pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba dia disetrum dan terjatuh pingsan. Ternyata yang menyetrum Jae adalah Jena. Jena pengen Jae menyerahkan ponsel ayah Sulgi kepadanya. Tapi Jae tetap nggak mau berikan. Di sana Jae tanya, apakah ayah mereka tahu hubungan Jena dengan ayah Sulgi? Jena pun mengangguk. Jae jadi berpikir, mungkin karena itulah ayah mereka menghabisi ayah Sulgi. Tapi masalahnya, mereka nggak punya bukti langsung apapun. Namun Jena meyakinkan Jae kalau dirinya adalah bukti itu sendiri. Jae lalu memberikan Jena sebuah ponsel agar mereka bisa berkomunikasi. Kembali ke Sulgi, ternyata orang yang menghampirinya adalah ayah Jae. Ayah Jae memberikan isyarat kepada Sulgi sehingga Sulgi menyudahi teleponnya dengan Sun Sim. Ayah Sulgi berkata kalau tubuh-tubuh manusia di ruangan ini adalah tubuh yang dibuang dan tidak ada keluarga yang mencarinya. Maka karena itu ayah Sulgi menggunakan tubuh manusia yang sudah meninggal itu untuk latihan operasi. Tapi Sulgi tahu kalau hal itu nggak legal. Mendengar itu, ayah Jae membenarkan perbuatannya dengan berkata, pemerintah bakalan repot dan mengeluarkan banyak uang untuk pemakaman massal. Jadi lebih baik kalau saya yang pakai tubuh-tubuh manusia tersebut. Ayah Jae juga memperingatkan Sulgi untuk tidak takut dengan hal seperti ini jika Sulgi mau masuk ke fakultas kedokteran. Setelah itu, ayah Jae membiarkan Sulgi pergi. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mengumumkan kepada seluruh siswi kalau ada detektif datang ke sekolah untuk menyelidiki kejadian penyerangan bomsu kemarin di festival. Wali kelas meminta seluruh siswi untuk bekerja sama dengan detektif tersebut. Jadi satu persatu siswi di kelas itu diinterogasi. Ada yang bilang kalau Bomsu memang jarang bergaul. Ada yang bilang kalau Bomsu itu suka banget minum obat. Tapi dia nggak tahu obat apaan itu. Saat cek yang diinterogasi, dia berkata kalau pasti ada sesuatu yang nggak benar. Karena hari itu Bomsu berkeringat banyak. Dia minum air terus-menerus dan juga matanya penuh dengan pembuluh darah pecah. Sedangkan Yeri, dia bilang nggak tahu apa-apa. Orang dia juga korbankan kemarin itu. Sementara Ara, dia bilang kalau Bomsu itu mungkin stres saja. Karena dia nggak masuk peringkat 20 besar karena Sulgi masuk ke sekolah ini. Setelah ini, kepala sekolah Jaehwa mengadakan pertemuan antara Bomsu, pengacaranya dan orang tuanya. Berserta dengan Sulgi dan ibu tirinya. Kepala sekolah sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi. Dan berharap masalah ini tidak diperpanjang. Tapi ibu tiri Sulgi berkata, kalau seharusnya kepala sekolah meminta maaf dulu dong kepada Sulgi. Masa kepala sekolah malahan membiarkan korban dan pelaku saling berhadapan begini sih? Mendengar itu, pengacara Bomsu mengatakan kalau Bomsu melakukan hal ini karena Sulgi yang memulainya. Bomsu lalu memulai membuat pernyataan bohongnya. Dia memfitnah Sulgi dengan mengatakan kalau Sulgilah yang memberikan Bomsu obat-obatan itu agar dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sulgi kaget banget, kok bisa-bisanya Bomsu memfitnah Sulgi kayak gini? Sulgi membela dirinya dan mengatakan kalau dia tidak pernah memberikan obat apapun kepada Bomsu. Tapi masalahnya, wali kelas dan kepala sekolah percaya kalau Sulgi adalah pengedar. Jadi mereka akan membuat komite disiplin untuk memutuskan apakah Sulgi akan dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Gak sampai di sana, tiba-tiba detektif datang dan meminta untuk berbicara dengan Sulgi. Detektif menanyakan apakah Sulgi pernah mencuri obat dari pusat medis J dan kemudian menjualnya kepada teman-teman sekelasnya. Sulgi terus mengatakan kalau bukan dia. Tapi detektif berkata kalau dia punya CCTV saat Sulgi kemarin itu melakukan pemeriksaan fisik di pusat medis J. Dan dari CCTV, Sulgi terlihat berkeliling rumah sakit untuk mencari ruang obat. Padahal hari itu, Sulgi hanya berusaha untuk menghampiri J di atap gedung rumah sakit. Detektif lalu menyuruh Sulgi untuk mengatakan hal yang sebenarnya sekarang. Karena sudah terpojok, Sulgi mengatakan kalau yang menjual obatnya adalah J. Setelah mengatakan itu, Sulgi pun masuk ke kelas seperti biasanya. Nah, ketika Sulgi hendak pulang dari sekolah, kali ini Sun Sim dengan berani mendatangi kelas Sulgi. Dia masuk ke dalam kelas dan membawakan tas Sulgi. Mereka pun segera pergi dari sana. Sulgi lalu mampir ke tempat Sun Sim menginap. Di sana Sun Sim tanya, dari mana Sulgi bisa dapat obat selama dia pindah ke Seoul? Sulgi menjawab kalau dia beli secara online. Sun Sim berkata, kalau penjualan obat di daerah Sulgi sekarang tuh dikuasai oleh seorang siswi SMA. Sun Sim akan membuat siswi itu tidak bisa lanjut mengedarkan. Lalu Sun Sim dan Sulgi yang akan mengambil alih pengedaran obat tersebut.
Sun Sim juga meminta Sulgi untuk kembali mengontak akun online yang menjual obat tersebut. Setelah itu, Sun Sim meminta username dan password Sulgi agar dia bisa memantau chattingan itu juga. Di sisi lain, Jae mengkonfrontasi ayahnya. Ternyata ayah Jae lah yang memfitnah Sulgi. Tapi ayah Jae malahan berkata, "Udahlah, manfaatkan aja kesempatan ini dan jangan berjualan obat lagi." Mendengar itu, Jae mengancam ayahnya dengan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Dan video itu adalah bukti kalau ayah Jae menghabisi ayah Sulgi. Namun ayah Jae berkata, "Oh ya udah, sebarin aja. Nanti yang kena juga Sulgi kok." Ayahnya bahkan memperkaos muridnya sendiri. Jae berkata, "Kalau gitu aku telepon Jenna ya. Tanya ke dia, apakah benar dia diperkaos atau memang dia yang menyerahkan dirinya." Melihat Jae menelepon, ayahnya langsung menghentikannya. Tapi ternyata Jae menelepon Chaekyong. Jae mengolok-olok ayahnya dengan berkata, "Gimana aku bisa menelepon Jenna? Kan dia udah kabur. Dan aku nggak tahu di mana sekarang." Wah, ini bapak dan anak main politik-politikan nih. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Jae menghampiri Ara dan menanyakan kemana semua obat di ruang klub. Ara menjawab kalau dia sudah menjual semuanya. Ternyata Ara menjual semua obat itu kepada Sulgi. Karena kemarin Sun Sim suruh Sulgi untuk pura-pura mengontak penjual obat kan. Ara juga udah memanggil polisi untuk datang ke lokasi mereka janjian. Lokasinya di stasiun Gangnam Loker 4. Intinya, Ara berharap kalau Sulgi akan ketangkap polisi saat mengambil obat tersebut. Mendengar itu, Jae segera pergi mengejar Sulgi sembari mengambil ponsel Ara. Jae pun menelepon Sulgi, tapi Sulgi menghiraukan panggilan teleponnya. Karena putus asa, Jae menyuruh Jenna untuk ke stasiun Gangnam. Dengan iming-iming Jae akan menyerahkan ponsel ayah Sulgi kepadanya. Sementara itu, Sulgi sudah tiba di stasiun Gangnam. Dan Susi mengawasi Sulgi dari jauh. Tiba-tiba Sulgi mendapatkan pesan dari penjual obat yang mengatakan kalau transaksinya pindah tempat. Padahal itu adalah Jae yang sedang menggunakan ponsel Ara. Sedangkan Jenna, dia datang ke loker stasiun Gangnam. Dan sewaktu dia melihat loker itu, isinya bukan ponsel melainkan obat. Sementara Sulgi, dia selamat karena Jae menyelamatkannya. Jae pun menemukan Sulgi dan mengajaknya kabur dari sana. Tapi saat Jenna hendak keluar dari stasiun, dia ditangkap oleh petugas rumah sakit yang membawanya dengan ambulans. Sun Sim pun melihat kejadian ini. Dan di belakang mobil ambulans itu, ada ayah Jae yang mengikutinya. Gimana nih ya si Jenna ditangkap sama ayahnya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya. Sampai jumpa.